Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Adityarini AMD BIT, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumba Barat tahun 2021 angkatan 63 kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang memaknai nilai-nilai dasar PNS dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta merefleksikan nilai dasar ASN ke dalam tugas fungsi sebagai ASN. Materi kali ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Agus Patria SHMH. Nilai-nilai dasar ASN dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merajuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kualitas mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti 1. Efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keempat, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus atau tidak berbohong dan tidak curang. 2. Kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu
Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian. Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang kesembilan, keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akuntabilitas. Contohnya, 1. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasan. Yang kedua, melaporkan kinerja tepat waktu setiap bulannya pada aplikasi e-kinerja. Yang kedua, contoh penerapan nilai-nilai dalam nasionalisme. Yang pertama, taat beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini terdapat dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tidak membeda-bedakan pasien karena pasien berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Terdapat dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, etika publik. Tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia tentang pasien. Yang kedua, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Komitmen mutu. Contoh dari komitmen mutu, mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang untuk meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Contohnya yaitu 1. Mencatat bahan habis pakai medis sesuai dengan yang terpakai. Yang kedua, mengisi status pasien berdasarkan kondisi pasien yang sebenarnya. Fungsi ASN. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi utama ASN yakni pemberi pelayanan, pelaksana kebijakan, dan perekat dan pemersatu bangsa. Seleksi nilai dasar ASN dalam tugas fungsi ASN. Yang pertama, akuntabilitas. ASN memiliki kemampuan penerapan dalam berdisiplin dalam menjalankan semua pekerjaannya dengan baik dan jujur. Kemudian yang kedua, nasionalisme. Dalam diri ASN, nasionalisme dapat dilihat dari penerapan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, etika publik. Seorang ASN yang memiliki etika publik akan bersifat santun dan berinteraksi dengan baik saat memberikan pelayanan. Yang keempat, komitmen mutu. Seorang ASN akan memberikan dedikasi untuk selalu memberikan yang terbaik dengan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. ASN dapat ditujukan dengan menghasilkan pekerjaan dan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Anti korupsi. Sifat anti korupsi yang dapat ditunjukkan sebagai ASN yakni menolak secara tegas gratifikasi dalam bentuk apapun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.